Kalau kamu pikir Amerika itu sejak awal adalah negara adidaya, kamu salah besar. Dulu, di pertengahan abad ke-18, Amerika hanyalah sekumpulan koloni Inggris di pesisir timur benua yang masih liar. Penduduknya campuran imigran Eropa, petani, nelayan, pedagang kecil, dan sebagian besar hidup jauh dari kemewahan. Mereka menganggap Inggris sebagai tanah asal, tetapi jarak ribu kilometer dari lautan membuat hubungan itu perlahan berenggang. Lalu, datanglah sebuah rangkaian peristiwa yang membuat rakyat biasa ini berani melawan kerajaan terkuat di dunia. Dan inilah kisah Revolusi Amerika. Mari kita mulai dari awal. Amerika waktu itu terdiri dari 13 koloni Inggris membentang dari New Hampshire di utara sampai Georgia di selatan. Setiap koloni punya ciri khas. Di utara, industri perkapalan dan perikanan berkembang pesat. Di tengah, perdagangan gandum dan biji-bijian mendominasi. Dan di selatan, perkebunan besar menghasilkan tembakau, kapas, dan beras. Hubungan dengan Inggris awalnya harmonis. Koloni mengirim bahan mentah, Inggris mengirim barang jadi, semuanya berjalan lancar. Sampai 7 tahun meletus pada 1756. Inggris menang melawan Prancis, tapi kemenangan ini mahal sekali. Utang negara membengkak. Dan siapa yang menjadi sasaran penarikan pajak untuk menutup biaya perang? Ya, koloni Amerika. Inggris memberlakukan berbagai pajak. Pertama, Stamp Act 1765, yaitu pajak untuk dokumen resmi dan surat kabar. Kedua, Townshend Act 1767, yaitu pajak barang impor seperti kaca, cat, dan kertas. Dan yang ketiga, Sea Act 1773, yaitu monopoli perdagangan teh oleh British East India Company. Masalahnya, rakyat koloni tidak punya wakil di parlemen Inggris. Mereka membalas dengan slogan yang akan menjadi legenda, "No taxation without representation", yang artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan. Kemarahan mulai memuncak. Pada 5 Maret 1770, terjadi Boston Massacre, bentrokan antara tentara Inggris dan warga sipil yang berujung pada tewasnya 5 orang. Propaganda di koran menyebutnya sebagai bukti kebrutalan Inggris. Lalu, pada malam 16 Desember 1773, Boston menjadi saksi aksi yang ikonik, Boston Tea Party. Sekelompok koloni sebagian menyamar sebagai penduduk asing Amerika, menaiki kapal milik British East India Company. Dengan cepat mereka membuang 342 peti teh ke laut. Bayangkan, ini setara ratusan ribu dolar dalam nilai sekarang. Pesan mereka jelas, kami tidak akan minum teh yang dipaksakan dengan pajak dan monopoli. Inggris membalas dengan Introval Act, yaitu hukuman ekonomi dan politik yang makin memperkuat tekad koloni untuk melawan. Koloni menggelar Kongres Kontinental pertama pada tahun 1774, mengirimkan petisi kepada Raja George III untuk mencabut pajak dan hukuman. Jawaban Raja, penolakan total. April 1775, ketegangan berubah menjadi pertempuran di Lexington dan Concord. Disinilah terdengar apa yang gelap disebut "The Shot the Heart Round the War", yaitu tembakan pertama yang memulai revolusi Amerika. Koloni sadar, mereka butuh pemimpin. Pilihan jatuh pada George Washington, seorang mantan perwira perang yang disiplin, rendah hati, tapi tegas. Setahun setelah perang dimulai, Kongres Kontinental kedua memutuskan, cukup sudah, mereka akan merdeka. Thomas Jefferson diberi tugas menulis dokumen yang akan menjadi dasar negara baru, Declaration of Independence. Isinya radikal untuk zamannya. Semua manusia diciptakan setara. Setiap orang punya hak untuk hidup, merdeka, dan mengejar kebahagiaan. Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak itu, dan rakyat berhak menggantinya jika gagal. 4 Juli 1776, deklarasi ditandatangani. Dunia resmi punya negara baru, walau Inggris belum berniat mengakuinya. Perang tidaklah mudah. Pasukan Amerika sering kalah di awal, kurang senjata, kurang perhatian, dan moral sempat jatuh. Namun, Washington tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Bunker Hill pada tahun 1775 kalah tapi membuktikan Amerika bisa melawan.
Renton pada tahun 1776, serangan kejutan di malam Natal yang mengangkat moral. Saratoga pada tahun 1777, titik balik yang membuat Prancis yakin untuk membantu. Dengan dukungan Prancis, Spanyol, dan Belanda, Amerika memperkuat armada dan pasukannya. Puncaknya di Yorktown pada tahun 1781, yaitu pasukan Inggris terkepung di darat dan laut, dan akhirnya menyerah. Perang praktis selesai. Tahun 1783, Perjanjian Paris ditandatangani Inggris, mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. 4 tahun kemudian lahirlah Konstitusi Amerika pada tahun 1787, yaitu dokumen demokrasi modern pertama yang menginspirasi dunia. Revolusi Amerika menjadi pemicu. Revolusi Prancis pada tahun 1789, perjuangan kemerdekaan di Amerika Latin, dan gerakan demokrasi di berbagai belahan dunia. Pesannya jelas, rakyat bisa melawan penindasan dan menang. Revolusi Amerika bukan cuma kisah kemerdekaan, ini kisah tentang keberanian, ide, dan harapan. Bayangkan jika pada tahun 1776 mereka memilih diam, dunia mungkin tidak akan sama seperti sekarang. Karena kadang sejarah berubah, dimulai dari keberanian segelintir orang yang berkata, "Tidak, kami mau merdeka." Baiklah, sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya ya.